Bab 176, Pak dosen semakin meresahkan. Wisnu tertawa melihat Riana yang merasa malu setelah apa yang sudah mereka lakukan. Sedangkan Wisnu sendiri merasa lega karena akhirnya ia bisa menuntaskan hasratnya setelah sekian lama puasa meskipun tidak melakukan hubungan secara langsung. Bagaimana rasanya Eri? Enak? Tanya Wisnu menggoda. Maas, ih kamu tuh. Riana mencubit perut Wisnu dengan gemas. Perlu kamu tahu, Eri, kalau kita tidak pakai apa-apa rasanya akan lebih nikmat. Wisnu berbisik dengan suara berat membuat bulu kuduk Riana meremang seketika. Aku mau mandi rasanya gak nyaman, kata Riana sambil turun dari pangkuan Wisnu. Berusaha menghindar. Wisnu tertawa melihat Riana yang langsung ngibrit ke kamar mandi. Wisnu sendiri sama merasakan tidak nyaman karena tetapi ia memilih menunggu giliran karena Riana sudah mengunci pintu kamar mandi. Suara gemericik air terdengar dari arah kamar mandi dan tidak lama kemudian terdengar suara pintu kamar mandi dibuka dan Riana keluar dalam balutan bathrobe. Selanjutnya giliran Wisnu yang masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Setelah sama-sama membersihkan tubuhnya, mereka berdua berbaring di kasur dan dengan tubuh yang segar dan mereka pun ketiduran. Wisnu dan Riana masih berbaring dan enggan untuk bangun meskipun pagi itu mereka sudah bangun sejak beberapa menit yang lalu. Udara yang dingin membuat Riana meringkuk dalam dekapan Wisnu yang hangat. Mereka masih sama-sama mengenakan bathrobe yang kemarin karena setelah mandi mereka langsung tidur. Saya ingin berkenalan dengan orang tua kamu, Eri, kata Wisnu membuat Riana kaget dan menoleh ke arah Wisnu. Untuk apa? Tanya Riana bodoh. Wisnu tertawa. Ya, untuk berkenalan. Setelah itu saya akan melamar kamu, jawab Wisnu. Jangan dulu, tunggu aku bicara dulu sama mereka, kata Riana. Kenapa? Kamu takut orang tua kamu menolak saya karena saya seorang duda? Tanya Wisnu. Riana mengangguk kemudian menyusul. Aku terlanjur cinta sama kamu, Mas, makanya aku takut mereka tidak setuju dan kita terpaksa berpisah lagi. Dulu Mas Radit dan Alina juga begitu. Aku tidak mau itu terjadi sama hubungan kita, kata Riana. Wisnu terdiam. Ia tidak bisa memaksakan kehendaknya karena sepertinya Riana belum siap. Aku tidak mau dipaksa pisah dari kamu. Bagaimana kalau kita begini saja dulu? Kata Riana manja sambil dan mengecupnya dengan lembut. Baiklah, saya tunggu sampai kamu siap bicara kepada orang tua kamu. Tapi jangan lama-lama, Eri, kata Wisnu. Iya, aku akan bicara pelan-pelan sama mereka, jawab Riana dan Wisnu mengangguk setuju. Terima kasih ya, Mas, kamu sudah mau bersabar dan ngertiin aku, kata Riana. Wisnu yang wangi. Jawab Wisnu. Di luar hujan kembali turun meskipun tidak sederas semalam dan Riana semakin mencari kehangatan dalam dekapan Pak dosen gantengnya. Eri, saya mau yang hangat-hangat, kata Wisnu. Aku buatkan kopi ya, kata Riana. Saya mau susu, jawab Wisnu. Baiklah, saya akan buatkan. Semoga saja di dapur ada susu. Riana hendak bangun namun Wisnu menahannya. Kenapa pergi?
1 jam kemudian mereka baru membersihkan tubuh dan kemudian makan sebelum akhirnya mereka kembali pulang ke Jakarta. Jam 2 siang mereka sampai ke Jakarta dan Riana langsung pulang setelah mengambil mobilnya di rumah Wisnu. Setibanya di rumah, Riana yang merasa lelah kembali melanjutkan tidur dan mengabaikan Alina yang selalu iseng mengganggunya. Biasanya Raja yang selalu mencari perhatian dari Riana, tetapi hari ini malah maminya. Benar-benar menyebalkan. "Alin, gue ngantuk. Lebih baik lu gangguin Mas Radit saja sana," kata Riana saat Alina mencolek-colek ujung hidungnya. "Mas Radit sedang ngegim. Gue gak ada temen karena Raja sedang ikut sama ayah dan bunda kondangan," kata Alina. "Lu kan bisa gangguin Mas Radit di sana," kata Riana sambil menutupi sekujur tubuhnya dengan selimut. Karena tidak berhasil mengganggu Riana, akhirnya Alina pun menyusul Radit ke ruangan di mana Radit sedang ngegim sendirian. Di ruangan itu, Alina mulai mengganggu Radit dan akhirnya pria itu pun menyerah. Radit berhenti dan kemudian menggendong Alina dan membawa ke kamarnya. Tanpa diminta pun Radit sudah mengerti apa kemauan istrinya itu. Radit memang suami yang memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Bab 177. Main di kolam. Tama dan Wisnu bertemu di coffee shop yang dijanjikan. Kedua pria matang dan tampan itu tampak asik menikmati kopinya sambil mengobrol. "Saya berniat untuk menemui keluarga Riana, tetapi Riana melarang. Riana belum berani mengatakan tentang hubungan kami kepada keluarganya." Wisnu memulai sesi curhatnya. "Mungkin Riana butuh waktu dan sebaiknya kamu memang harus memberi Riana waktu untuk bercerita kepada keluarganya." "Tetapi masalah Chelsea bagaimana?" tanya Tama. "Saya sudah menceritakan semuanya kepada Chelsea dan sikap dia sudah mulai melunak. Tetapi memang hubungan mereka belum sepenuhnya membaik," jawab Wisnu. Tama terlihat berpikir. "Kalau begitu saran saya adalah kamu selesaikan masalah dengan Chelsea dulu dan Riana selesaikan masalah dengan keluarganya. Setelah masalah Chelsea dan keluarga Riana selesai baru kamu temui keluarga Riana dan minta kepada mereka dengan cara baik-baik," kata Tama. "Tapi jujur Mas, saya merasa insecure dengan status saya yang seorang duda di depan keluarga Riana. Saya takut mereka tidak akan merestui saya," lirih Wisnu. "Saya bukannya mau menakut-nakuti kamu, tetapi kemungkinan itu pasti ada. Radit juga membutuhkan waktu dan perjuangan yang tidak main-main sebelum dia menikahi Alina. Bahkan hubungan saya dengan keluarga Radit sempat memanas. Sebagai orang tua saya tentu berharap Alina mendapatkan suami yang masih bujangan, tetapi jika takdir berkata lain akhir hidayah tidak bisa menolaknya. Kemungkinan kamu dan Riana juga akan mengalami fase yang mirip dengan Radit dan Alina. Kalian harus sama-sama berjuang mempertahankan cinta kalian," kata Tama panjang lebar. Wisnu mengangguk. "Tapi kamu jangan khawatir. Saya akan coba bicara pelan-pelan kepada Radit. Saya harap dia bisa mengerti posisi kamu karena Radit pernah mengalami apa yang sedang kamu alami saat ini," kata Tama. "Apakah Mas Tama juga mengalami seperti apa yang saya rasakan sekarang? Secara Mas Tama duda dan Diana juga masih gadis saat kalian menikah?" tanya Wisnu. "Masih gadis hanya statusnya saja, padahal Tama sudah sering membobol Diana sebelum mereka menikah dan itu hanya Tama dan Tuhan yang tahu. Kalau itu saya lebih beruntung dari kamu dan Radit karena saya tidak mengalami penolakan dari keluarga Diana. Diana adalah yatim piatu dan keluarganya sama sekali tidak mempermasalahkan dengan status saya yang merupakan seorang duda. Bahkan mereka sangat welcome kepada saya," jawab Tama. "Ternyata Mas Tama lebih beruntung dari saya dan Radit," ujar Wisnu. "Ya, saya lebih beruntung dari kamu dan Radit," Tama membenarkan. "Yang terpenting adalah perkuat hubungan kamu dengan Riana agar kalian bisa melewati semua masalah ini bersama-sama. Kalau dari keseliannya tidak saling menguatkan diri dan saling mensupport, maka saya yakin jika kalian tidak akan berhasil melewati semua masalah ini dengan baik seperti Radit dan Alina," kata Tama. Menurut Tama, masalah yang sedang Wisnu dan Riana hadapi sangat mirip dengan masalah yang dulu dialami oleh Alina dan Radit. Bahkan masalah yang dialami oleh Alina dan Radit bisa dibilang lebih berat karena kehadiran Raja di antara konflik yang mereka hadapi. "Iya, saya mengerti," kata Wisnu. Wisnu dan Tama cukup lama berada di coffee shop itu, dan perasaan Wisnu menjadi lebih tenang setelah berbicara dengan kakak kelasnya itu. Karena keduanya sama-sama memiliki kesibukan, akhirnya mereka pun berpisah.
Tama kembali ke kantornya dan Wisnu juga kembali ke kampus karena ia masih ada 2 kelas hari ini. Sabtu pagi Wisnu menelpon Riana. "Eri, hari ini Chelsea ada acara sama teman-temannya di puncak. Kamu kesini ya? Mas Wisnu kangen sama kamu." "Hari ini aku gak bisa, Mas. Aku sudah terlanjur janji sama Alin mau nyalon. Kalau aku batalin bisa ngamuk dia." Kamu takut banget sama Alin." "Takut dan sayang. Perlu Mas Tama tahu kalau dia itu lebih menyeramkan dibanding Bunda dan Mas Radit juga ayah." Dasar anak Tama itu benar-benar istimewa ternyata. Tapi kalau sudah selesai aku akan usahakan datang." "Iya, saya tunggu." Riana buru-buru mengakhiri panggilan telepon saat Alina muncul di pintu kamarnya. "Pantesan lu lama dan dipanggil gak nyaut-nyaut. Ternyata lu malah asik teleponan." Alina mengomel. "Iya bentar. Gak sabaran banget sih lu." Riana mengambil tas dan kunci mobilnya dan kemudian mereka pun bersiap untuk pergi. Hari itu Raja pergi dengan Ayah Rendra dan Bunda Nilam entah kemana. Sedangkan Radit pergi ke bengkel. Jadi Alina dan Riana memiliki waktu untuk pergi berdua yang termasuk jarang karena Riana yang mulai sibuk kerja di kantor Radit dan juga sibuk pacaran dengan dosennya yang semakin hari semakin meresahkan saja. Sesuai tujuan mereka, Alina dan Riana mendatangi sebuah salon kecantikan untuk melakukan perawatan tubuh. Alina mengambil paket perawatan tubuh khusus untuk ibu hamil sedangkan Riana mengambil paket perawatan tubuh reguler. Kedua wanita cantik itu menghabiskan waktu dan uang selama berjam-jam di sana. Selama melakukan perawatan tubuh, Riana dan Alina kompak mematikan HP mereka. Dari bengkel Radit terlihat jengkel karena nomor Alina tidak bisa dihubungi. Begini mereka kalau sedang jalan berdua, suka lupa sama suami. Radit yang merasa bosan di bengkel terlihat menggerutu. Jika saja Arkan tidak sedang pulang ke Kuningan, biasanya Radit selalu minta ditemani oleh Arkan jika ke bengkel karena adik iparnya itu memiliki selera yang sama dalam urusan mobil. Di tempat lain Wisnu juga terlihat menggerutu saat nomor Riana tidak bisa dihubungi. Padahal Wisnu sedang membutuhkan teman karena di rumah ia sedang sendirian karena pembantu di rumahnya sedang pulang kampung. Jika saja Riana perginya tidak dengan Alina, ingin sekali Wisnu menyusul kekasihnya itu ke salon. Ia lebih baik menunggu Riana daripada bosan di rumah sendirian. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam, Alina dan Riana pun pulang dengan tubuh dan wajah yang segar. Saat mereka sampai di rumah, ternyata Radit sudah pulang dari bengkel. Istri Mas Radit sudah sehat begini." Radit menyambut Alina dengan pelukan mesra dan menyambutnya di depan Riana. Wai sadar ada jomblo di sini." Riana mengingatkan. Radit dan Alina tertawa meledek membuat Riana memutuskan untuk pergi menemui Wisnu saja daripada menonton kemesraan antara Radit dengan Alina. "Mas, aku pergi dulu ya. Mata aku sakit lihat depan mata aku," kata Riana yang belum sempat masuk ke kamarnya. "Iya, pergi sana yang lama," jawab Alina. "Sialan lu, tadi minta ditemani nyalon, udah selesai gue diusir." Riana menggerutu dan kemudian pergi dengan mobilnya. Tujuan kepergian Riana kali ini adalah tentu saja untuk menemui Pak dosen yang sedang kesepian di rumah. Saat tiba di rumah Wisnu, suasana rumah sangat sepi. Di depan hanya ada satpam dan Riana bisa mendapatkan akses langsung masuk ke rumah megah itu. Riana celingukan mencari Wisnu dan akhirnya ia menemukan Pak dosen sedang berenang sendirian di belakang. Wisnu yang sedang berenang tampak kaget saat Riana datang. Padahal tadi kekasih hatinya itu tidak bisa dihubungi. "Sudah selesai nyalonnya?" tanya Wisnu yang berenang ke tepi untuk menghampiri Riana. "Sudah. Setelah mengantarkan Alin aku langsung ke sini," jawab Riana. Wisnu masih berada di kolam. "Mau ikut renang?" tanyanya. Riana menggeleng. "Tidak, aku tidak bawa baju renang." Riana menolak. Wisnu menatap ke arah Riana. "Tidak usah pakai baju renang juga tidak apa-apa. Orang di sini tidak ada siapa-siapa. Hanya ada saya. Satpam di depan tidak akan berani masuk dan Chelsea baru akan pulang besok sore," kata Wisnu. Riana terlihat ragu dan ia melihat ke sekeliling yang memang sangat sepi. "Yuk turun." Wisnu membujuk dan Riana pun akhirnya tergoda untuk ikut berenang bersama Wisnu. Kebetulan udara hari itu tidak terlalu panas dan lumayan sejuk. Wisnu menunggu di bibir kolam saat Riana
Kamu menginap di sini ya, Eri? Pinta Wisnu. Tidak bisa, Mas. Di rumah ada Mas Radit dan Aling sedang menginap. Minggu kemarin saat menginap aku juga tidak ada karena menginap di villa sama kamu. Riana menolak secara halus dan untungnya Wisnu pun mengerti. Sebelum gelap Riana dan Wisnu pun mengakhiri sesi berenangnya dan setelah mandi Riana pun pulang meninggalkan Pak dosen di rumahnya sendirian. Meskipun sendirian tapi wajah Wisnu terlihat ceria karena tadi di kolam ia sempat mimkah dan ganti oli.